Selamat pagi teman-teman BEM KBM IKA yang berbahagia. Hari ini Menlu datang lagi dengan informasi mengenai alumni yang pastinya menarik banget. Hari ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan Mas Firdahuda Fadlilah atau yang biasa disapa dengan Mas Kapal dari jurusan Farmasi Angkatan 2012. Sebelumnya, perkenalkan saya Anastia, bisa dipanggil Kiki, selaku moderator yang akan mendampingi selama podcast berlangsung. Di sini saya juga tidak sendiri, ada rekan saya Aina Putri dan juga Mbak Sarvin selaku Menteri Luar Negeri BEM KBM IKA. Sebelumnya saya mau say hi dulu kali ya ke Mas Kapal. Halo Mas Kapal, selamat pagi. Halo, halo, selamat pagi. Wih, pagi Mas. Pagi-pagi kita udah seger aja nih ya. Waduh, Meskipun weekend, meskipun weekend enaknya rebahan gitu kan. Tapi kita produktif ya hari ini. ya, ya, betul. Saya baru baru habis mandi nih. Wis, masih seger banget ini habis mandi. Iyalah. Gimana Mas Kapal, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Gimana nih KBMIK sendiri nih? Duh, saya udah lama banget nggak apa ya, nggak ngobrol sama anak-anak kampus gitu kan? Wih, berarti ini perdana ngobrol lagi ya Mas? Ya udah sekian lama lah. Oke, kalau kabarnya Kapal Mas sehat, kira-kira hari Sabtu ini kan weekend nih, ada rencana nggak Mas? Selain podcast pagi ini, misal nanti malam malam mingguan gitu jalan-jalan sama keluarga atau mungkin nikmatin waktu aja di rumah. Ada sih rencana karena hari ini habis gajian kan, jadi ya jalan-jalan lah gitu kan, healing-healing tipis lah. Wih, healing. Oke, oke. Oke, karena tadi kita juga udah sedikit sapa-sapa Mas Kapal nih ya. Kita langsung aja kali ya ke inti dari Zoom kita kali ini. Untuk sebelumnya saya izin membacakan sedikit informasi mengenai Mas Kapal. Aina bisa ditampilin CV-nya Mas Kapal. Oke, jadi saya izin membacakan sedikit informasinya. Mas Firda Huda Fatilah atau yang biasa dipanggil Mas Kapal merupakan alumni Fikes Jenderal Sudirman jurusan farmasi lulus di tahun 2018 dan dilanjut dengan profesi apoteker hingga tahun 2019. Mas Kapal sendiri saat masa perkuliahan pernah mengikuti berbagai organisasi seperti Teater Farmasi Unsut atau yang sekarang biasa dikenal dengan klise, lalu Student Legislative Council of Pharmacy, dan masih banyak lagi. Selain pengalaman organisasi, Mas Kapal memiliki segudang pencapaian serta keterampilan yang pastinya keren abis nih teman-teman. Wah, lihat dari CV-nya aja, kita udah makin penasaran gak sih? Gimana kisah perjalanan karir Mas Kapal, dan gimana caranya Mas Kapal ini bisa sampai ada di titik ini nih? Dengan pekerjaannya yang sekarang, yang pastinya pekerjaan tuh keren abis. Di sini saya akan mewakilkan teman-teman BEM KBM IKA yang penasaran dengan Mas Kapal. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih Mas. Mungkin kita bisa langsung aja ya untuk ke pertanyaan pertama. Mungkin Mas Kapal bisa sedikit sharing Mas mengenai perjalanan karir Mas Kapal dari masa perkuliahan sampai sekarang ini Mas. Silahkan. Oke, waduh, sharing apa ya? Masa perkuliahan sampai sekarang kalau dibilang, jadi dulu mungkin dari pas awal masuk kuliah ya, awal masuk kuliah diriku kayaknya mahasiswa yang bisa dibilang kalau orang ketemu tuh kayaknya males males kenalan gitu. Males kenalan itu karena kayaknya
Ini berdasarkan opininya teman-teman seangkatan ya. Teman-teman seangkatan tuh menilai bahwa diriku adalah orang Badung yang kerjaan ke kampus cuman ngerokok, kuliah jarang masuk, sering titip absen, dan ya gitulah pokoknya nggak diharapkan lah untuk orang lain itu mau kenal lah sama diriku. Nah itu di semester 1 semester 2. Nah masuk ke semester 3 mungkin karena udah ketemu sama teman yang klop, akhirnya mencoba untuk mulai belajar uh, apa ya, memperbaiki akademis. Nah, memperbaiki akademis di situ udah masuk lumayan, IPK naik, dan juga akhirnya mulai aktif di organisasi. Sebenarnya sih dia semester 1 semester 2 tuh udah masuk ke ke pulih dulu. Dulu sebelum pulih namanya garasi. Tujuannya cuma pengen punya band aja gitu. Nah, dari situ masuk ke garasi, akhirnya dia berkembang jadi pulih. Nah, akhirnya dimasukkan ke teater. Nah, dari situ tuh udah mulai di semester 3 tuh akhirnya banyak organisasi yang diriku masukin. Antara lain tadi legislatif, DLM, terus di himpunan mahasiswa, dan di teater, di seni berarti kan. Nah, habis itu karena emang di organisasi aktif juga, mungkin akhirnya teman-teman yang tadinya melihat, waduh nih ngapain sih kenalan sama si kapal nih, anak Badung gak jelas gitu kan, suram lah. Ke depannya tuh anak-anak ini. Tahu Nasakom nggak? Nasakom, Pak, iya. Mahasiswa apa? 1 koma itu yang IPK-nya 1 koma tuh. Nah, dari dari situ udah mulai mungkin anak-anak ngelihat, wah si kapal ini nggak terlalu suram juga sih. Nah, dari situ mulailah punya uh, dekat dengan anak-anak seangkatan, terus terus dengan adik tingkat, dengan kakak tingkat, dan semuanya lah. Kemudian dengan orang-orang di luar kampus juga. Sampai akhirnya masuk organisasi itu menurutku nagih gitu ya, nagih, nagih. Dan akhirnya membuat diriku nggak lulus-lulus tuh kuliah. Karena ya kalau dilihat kan diriku angkatan 2012, baru lulus di 2018, otomatis berapa tuh? Ya 5,5 tahun lah. Baru lulus S1. Nah dari situ sempat ada gejolak di skripsi gitu kan. Di skripsi ini ya banyak banyak dramanya lah, banyak drama, dan yang menyebabkan diriku akhirnya lebih lebih cenderung senang untuk ngurusin kegiatan di luar kampus gitu. Dan akhirnya mau nggak mau harus lulus. Dan setelah berpikir, waduh sepertinya udah terlalu suram nih lulus lebih dari 4 tahun ya. Nah pada saat masuk profesi ya diriku akhirnya menentukan tujuan, bahwa target ya, lebih ke target, bahwa diriku habis profesi harus udah punya kerja langsung sebelum lulus, nggak boleh nganggur sama sekali. Nah dari situ di tujuan diniatkan dilakukan. Habis itu benar sebelum sumpah, setelah profesi setelah lulus ada pengumuman UKI. Diriku sempat kan pada saat profesi itu praktek di Dankos Pharma, dia Kalbe Company di Dankos, dan akhirnya ya sebelum disumpah udah ditarik langsung tuh sama Dankos untuk kerja di sana. Nah udah tuh dari situ ya akhirnya udah langsung kerja. Nah di dunia kerja memang ya luar biasa terlalu monoton lah. Ya itulah paling perjalanan sampai ke dunia kerja sih. Oke, wih menarik banget ya Mas. Perjalanannya panjang nih dari kuliah, semester 1, semester 2 yang mungkin masih kayak santai, terus tiba-tiba ada semangat yang mungkin membara gitu ya Mas, untuk bisa mencapai cita-cita juga di masa depan. Nah, dari perjalanan panjang yang udah Mas kapal laluin sendiri ini, kesulitan yang ditempuh tuh selama perjalanan apa aja Mas? Terus ketika Mas kapal menghadapi kesulitan itu, gimana cara Mas kapal menghadapi? Kalau masalah kesulitan sih sebenarnya banyak ya. Ada dua sih, faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal ya karena emang kebanyakan mungkin bisa dibilang
males gitu kan, agak males dan diriku bukan seorang yang akademisi ya, akademisi dalam artian mementingkan bahwa kuliah itu harus punya nilai yang bagus. IPK harus kumlot dan lain-lain ya. Nah, dan juga diriku melihat bahwa organisasi lagi. Masa kuliah itu adalah masa di mana kita harus belajar untuk mengembangkan pola pikir. Nah, akhirnya banyak dari itu kan faktor internal ya. Nah, dari faktor eksternalnya ya mungkin akhirnya banyak ya tadi terkait dengan masalah pressure dari pas diriku masuk bahwa orang nggak mau berteman dengan diriku gitu kan, itu pertama. Yang kedua juga dari faktor mungkin keluarga yang pengen cepet-cepet lulus gitu kan. Uh, Kayaknya sih cuman itu sih kalau misalnya ini, karena selebihnya adalah karena emang diriku masuk ke organisasi ya, semua masalah itu ya masalah organisasi sih. Dan untuk menyelesaikannya ya satu sih alasan kenapa diriku mau masuk organisasi, tujuannya adalah cuman pengen punya pola pikir yang solutif. Jadi ya mau nggak mau ke depannya segala sesuatu ada masalah apapun ya harus siap untuk menyelesaikan masalah itu gitu sih. Nah cuman emang pada saat kuliah ini ya lebih banyak faktor permasalahan di internal terkait dengan masalah tujuan atau kesenangan sih, kesenangan karena emang diriku nggak terlalu sering nggak terlalu mementingkan akademis ya akhirnya jadi molor gitu kan. Cuman ya itu bisa diatasi dengan ya tadi akhirnya masuk organisasi mengembangkan pola pikir kita, dan akhirnya setelah kita pola pikirnya itu berkembang dan bisa mencari solusi gitu kan dari sebuah permasalahan ya akhirnya masalah-masalah tersebut bisa teratasi gitu sih. Tadi kesulitannya, ya kesulitan yang ditempuh paling masalah organisasi gitu ya Mas, sama dari keluarga juga. Oke, bakal aku lanjutin. Tadi kan Mas kapal ini udah masuk ke dunia kerja ya Mas sekarang. Mm. Pastinya itu ada perbedaan nih antara waktu kuliah sama pas udah kerja sekarang. Kira-kira perbedaan yang dirasain Mas kapal ketika masa kuliah pas sekarang udah kerja itu apa sih Mas? Sebenarnya sih kalau perbedaan antara kuliah dan kerja, eh, kalau pada saat kuliah, eh, kerja itu adalah kita, menurutku ya, kita berorganisasi di saat kuliah, cuman nggak pakai kuliah gitu loh, ngerti nggak? Jadi kita full berorganisasi lah intinya, full berorganisasi di tempat kerja yang memang kita mengerjakan job atau tanggung jawab kita atau job description kita ya, job desk kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan bedanya kita dibayar atau digaji gitu kan. Nah, dan akhirnya sih ya apa yang dilalui, apa yang dihadapi di dunia kerja itu sebenarnya kayak kita ngurusin organisasi gitu. Menurutku sih gitu ya, ngurusin organisasi. Dan uh, keilmuan yang kita dapat dari saat kuliah adalah yang mendukung uh, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang terjadi. Itu intinya. Perbedaan antara kuliah dan dunia kerja menurutku ya. Nah, dari perbedaan yang udah disebutin tadi, kalau dari Mas Kapal sendiri nih, sekarang di dunia kerja itu masih bisa ngembangin diri nggak kayak waktu dulu masih kuliah? Kalau kuliah kan dulu ikut banyak UKM, ikut banyak organisasi, itu kan kita bisa ningkatin skill. Sekarang Hmm. ketika masuk ke dunia kerja, apa masih bisa ningkatin itu semua? Atau ya udah kita ngelakuin pekerjaan yang sekarang aja gitu? Kalau ditanya bisa apa enggak, sebenarnya bisa. Cuman ya, ada beberapa hal yang mungkin bikin kalian akhirnya nggak bakal bisa mengembangkan skill di dunia kerja. Yang pertama adalah kalau lingkungan kerjanya memang eh, gimana ya, yang memaksa kalian untuk menghabiskan waktu semuanya di pekerjaan.
Contohnya adalah diriku dulu kerja di tempat pertama gitu kan, dan di situ memang di gimana ya, dituntut untuk ya menyelesaikan pekerjaan, dan memang load kerjanya juga banyak, dan akhirnya ya diriku selalu lah setiap hari itu berangkat jam 7, masuk masuk kerja jam 7, pulang-pulang dari kantor ya sekitar jam 7 malam, jam 8 malam, dan akhirnya ya setelah itu kan kita udah nggak ada waktu ya, capek lah dan lain-lain ya. Ya mau nggak mau hal itulah yang menyebabkan kita akhirnya kurang kurang punya waktu untuk mengembangkan skill, kecuali di weekend ya, kecuali di weekend. Tempat kerjanya itu ya tipikal kultur pekerjaannya itu ya ketika kamu selesai waktu kerja ya harus pulang gitu. Nah, itu di kantorku yang sekarang. Nah, kantorku yang sekarang mengharuskan ya kamu sudah selesai kerja ya pulang gitu, nggak usah di kantor ngapain gitu. Nah, kalau ini kan akhirnya kita bisa punya spare waktu saat setelah pulang kerja datang ke rumah nggak terlalu malam, dan akhirnya ya kita bisa melakukan hal lain lah, hal lain yang memang ingin kita kembangkan. Contohnya diriku kan sekarang lagi eh, apa ya, megang komunitas game, karena emang diriku juga suka ngegame ya, komunitas game. Kemudian lagi juga belajar untuk eh membuat podcast juga gitu. Nah, diriku ada dua podcast, yang satu podcast tentang game, dan yang satu lagi adalah podcast untuk namanya lepas mumet itu. Jadi ya kalau bisa dibilang bisa, bisa, dan tergantung dari pertama lingkungan kerja, kedua ya tujuan kalian sendiri gitu setelah kuliah nanti mau ngembangin apa gitu sih. Oke, jadi menurut Mas Kapal, kita masih bisa tetap ngembangin diri meskipun kita udah sibuk kerja, terus pulangnya juga sore. Kita masih punya waktu sela gitu ya, Mas, untuk ngembangin diri kita di luar dari pekerjaan kita. Nah, Ya. kan Mas Kapal ini sekarang bekerja di PT Neo Kosmetika Industri, Mm-mm. bagian APJ dan Head of Quality Assurance. Nah, itu Yes. tahapan Mas Kapal untuk bisa masuk ke pekerjaan yang sekarang itu gimana, Mas? Mungkin ada tahap tes tertulis, ada screening, wawancara. Bisa dijelaskan, Mas? Oke, mungkin diriku ngejelasin dari awal ya. Maksudnya pertama kali diriku masuk kerja, eh jadi tadi kan udah ku sampaikan ya bahwa targetku adalah eh jangan sampai diriku tuh nyari-nyari kerja. Pokoknya sebelum lulus harus ada yang narik. Nah, alhamdulillahnya karena emang pas praktek dapat kesempatan praktek di industri farmasi di Dankos Farma dulu, eh, akhirnya diriku memanfaatkan hal itu untuk bagaimana caranya memberikan atau mempertontonkan atau memperlihatkan penampilan yang baik kepada eh, manajer di sana, yang akhirnya mereka itu, wah ini orang bagus dan saya mau narik dia aja gitu. Nah, dari situ akhirnya ya hal itulah yang mungkin karena emang kita udah tujuan dan komit, alhamdulillahnya akhirnya dari mereka itu narik tuh. Akhirnya diriku alhamdulillahnya juga nggak merasakan gimana hektiknya nyari kerja tuh gitu, karena emang sebelum lulus sudah langsung ditarik. Nah, awalnya diriku ketika emang ini salah satu benefit juga ketika emang kalian sebagai anak farmasi ya dan langsung ngambil apoteker. Ketika kalian masuk ke industri farmasi, levelnya itu ada beberapa kantor yang levelnya itu langsung as a supervisor. Tapi dia ada juga di tempat-tempat lain yang biasanya jadi manajemen trainee dulu, atau officer dulu, atau staff dulu, belajar probation, baru habis itu dinaikin ke level supervisor. Nah, di situ sih akhirnya ya yang agak sulit menurutku adalah ketika kita diberikan load pekerjaan yang memang agak banyak, dan kita harus mengetahui bagaimana caranya untuk memanage hal tersebut. Nah, akhirnya kan ya kalau misalnya di apa
Di CV kan ada aku tulis tuh beberapa achievement-achievement ya emang itu adalah hal-hal yang sebenarnya kan itu tujuan atau job desk atau KPI kan ada. Kalau tiap kerja kan ada KPI ya, Key Performance Index. Nah, itu kan menilai performa kita saat bekerja. Nah, itu adalah beberapa achievement-achievement yang memang ku dapatkan dulu di kantor. Nah, setelah itu karena memang menurutku, karena tujuanku juga pengen melakukan hal-hal lain di luar pekerjaan dan ternyata pada saat bekerja di kantor yang lama ini eh, agak terlalu menyita waktu, akhirnya diriku coba untuk beralih dari industri obat ke industri kosmetik gitu. Nah, di industri kosmetik ternyata ya awalnya diriku juga masuk sebagai supervisor quality assurance. Nah, setelah itu ya karena emang secara performanya mungkin dinilai oleh atasan baik dan juga oleh owner dipercaya juga akhirnya owner itu merekomendasikan untuk menjadikan diriku sebagai penanggung jawab di perusahaan tersebut dan juga dinaikin menjadi head of quality assurance dari supervisor gitu sih. Ya, Mas. Berarti itu tahapan-tahapan Mas Kapal dari mungkin pindah dari satu kantor ke kantor yang lain, dari obat ke kosmetika gitu ya, Mas. Ya, Nah, kan tadi Mas Kapal bilang sendiri kalau misal sempat pindah-pindah. Nah, dari yang obat ke kosmetika, apa Mas Kapal ngerasa pekerjaan yang sekarang, di tempat yang sekarang itu udah sesuai sama jurusan farmasi yang dulu Mas Kapal ini ambil sewaktu kuliah? kalau dibilang sesuai, oh, udah pasti sesuai sih. Karena emang obat kan, obat ya orang farmasi banget, kosmetik juga orang farmasi banget. Cuman karena mungkin diriku lebih eh, senang berorganisasi, akhirnya kalau dibilang Departemen Quality Assurance ya, itu nggak terlalu farmasi banget sebenarnya ya. Karena kalau yang mau farmasi banget itu masuknya ke Research and Development. Di R&D tuh biasanya emang itu ilmu farmasinya kepake banget. Tapi kalau di quality assurance karena emang sebagai fungsi kita itu adalah untuk membuat quality management system. Di mana quality management system ini adalah sistem yang bisa menjamin produk kita berkualitas. Nah, akhirnya kita lebih berbicara ke bagaimana membentuk sistem yang bagus, membuat prosedur yang bagus, bagaimana caranya membuat orang mengikuti prosedur tersebut. Nah, itu kan hal-hal yang akhirnya kita sebenarnya kan nggak dapat di kuliahan. Tapi kita bakal lebih dapat hal itu, pengalamannya, caranya, dan lain-lain itu ya kita dapat di organisasi gitu sih. Ya, berarti kan Mas Kapal ini juga ikut, selain yang seni, juga ikut organisasi ya, Mas. Hmm. Nah, dari organisasi itu pastinya Mas Kapal dapat banyak ilmu, kayak skill-skill gitu. Nah, menurut Mas Kapal, skill apa nih yang masih sampai sekarang Mas Kapal pakai, yang didapat waktu kuliah dan bisa diterapin lagi ke pas Mas Kapal udah kerja sekarang? Skillnya menurutku sih karena ini yang benar-benar sampai sekarang diriku kepake dalam artian di dunia dulu di kampus, di pekerjaan, even dalam kehidupan sehari-hari juga ya, adalah eh, problem solving. Itu yang menurutku kayaknya kita semua harus punya deh skill itu gitu sih. Karena satu, tadi kan diriku sempat bahas bahwa tujuan diriku masuk organisasi itu cuma satu. Gimana caranya diriku punya pola pikir yang solutif. Nah, pola pikir yang solutif ini kan otomatis kita harus punya problem solving ya. Nah, dalam problem solving ini ada beberapa tahapan yang harus kita sebenarnya secara keilmuannya tuh ada. Tapi kan akhirnya kita karena emang nggak ada yang ngasih tahu kita, ya minimal kita belajar based on experience gitu kan. Nah, sebenarnya ada dalam kita melakukan problem solving, nah kita harus melakukan namanya investigasi dan juga root cause analysis. Nah, hal ini yang akhirnya diriku temukan di dunia kerja. Tapi ternyata hal tersebut sudah diriku coba dan diriku pelajari dari saat kuliah. Gitu. Nah, gimana caranya tadi investigation itu gimana caranya kita mengumpulkan data atas sebuah permasalahan yang terjadi, kemudian root cause analysis itu adalah gimana caranya kita menemukan akar masalah yang menyebabkan permasalahan itu terjadi. Nah, setelah kita melakukan investigasi dan juga root cause analysis yang bagus, nah otomatis ketika kita menentukan sebuah perbaikan atau sebuah solusi itu bakal tepat dan mencegah masalah itu terjadi lagi.
Intinya gitu. Nah, problem solving ini kan sebenarnya nggak jauh beda dari situ ya. Nah, akhirnya ternyata hal tersebutlah yang memang sampai sekarang menurutku masih kepake di dunia kerja, di kehidupan kita sehari-hari. Itu kepake banget lah pokoknya. Karena emang ya namanya pekerjaan, namanya bekerja pasti masalah semua isinya gitu. Berarti skill yang masih Mas Kapal pakai yang dari kuliah didapat itu problem solving ya Mas. Ya. Nah, sekarang kan di dunia kerja ini kita ya tahu lah ya susah untuk orang cari kerja. Nah, sekalinya dapat kerjaan mungkin itu nggak sesuai nih Mas sama apa yang kita harapin dulu gitu. Sekarang gimana cara Mas Kapal untuk nikmatin pekerjaan Mas yang sekarang? Karena misal ya ini bukan pekerjaan yang Mas Kapal inginkan, tapi kan tetap harus dinikmatin gitu ya Mas. Cara Mas Mhm. Kapal untuk nikmatinnya itu sendiri gimana? Nah, ini juga salah satu hal yang mungkin pada saat ini kan banyak anak-anak yang masih kuliah ya. Diriku juga dulu kuliah sempat diskusi dengan orang, dengan adik tingkat, dengan teman seangkatan yang mereka itu bermasalah juga terkait dengan masalah tuh. Gua tuh nggak mau masuk kuliah di fakultas ini tuh gue nggak mau. Gue pengen itu ada di fakultas yang lain gitu. Ini juga sama ketika kita ngomongin dunia kerja, gue nggak mau kerja di sini. Maunya tuh dikerja di tempat yang gue harapkan gitu. Tapi ternyata hal itu nggak bisa kesampaian. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, bersyukur sih. Bersyukur karena itu kunci agar kita bisa ikhlas dulu. Yang pertama itu bersyukur. Yang kedua, ketika memang kita masih mengharapkan apa yang mau kita apa yang kita inginkan ya dalam artian oh sebenarnya gue tuh masih pengen buat misalnya nih dulu dulu tuh misalnya diriku tuh pengennya tuh jadi musisi, pengen ngeband, pengen main musik, pengen tampil di mana dan lain sebagainya. Tapi diriku masuk jurusan farmasi gitu yang gak ada band-bandannya sama sekali. Akhirnya diriku ya bersyukur aja farmasi ini adalah hal yang harus diselesaikan karena emang ini adalah bentuk komitmen kita kepada orang tua ya untuk kita dan juga ya sokongan untuk masa depan kita karena keilmuannya kan memang dibutuhkan. Nah, tapi selain itu, selain bersyukur dan juga ya kita terima, ya akhirnya kita kayak harus jadi 2 kali kerja untuk setelah kita menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban kita, akhirnya kita menggarap tujuan kita gitu sih. Ketika maksudnya, jadi ada kita jadi kayak kerja 2 kali. Yang pertama ngerjain apa yang kita alamin, yang kedua ngerjain apa yang kita inginkan, gitu. Nah, cuman ya negatifnya adalah kita ya jadi effort gitu. Nah, sama kayak diriku sekarang kerja. Meskipun memang ini sudah sesuai dengan apa yang di jurusan ya, sesuai dengan farmasi gitu kan. Tapi ketika ditanya apakah ini sesuai dengan keinginan, enggak. Pengennya mah santuy gitu, rebahan, tapi rekening masuk duit gitu kan. Pengennya kan gitu ya. Tapi ya gimana caranya kita buat ngarah ke sana ya kita kerja dulu. Terus cari nih sembari ya apakah hobi kita bisa mendapatkan penghasilan ya kita coba dulu. Nah akhirnya coba diriku masuk ke komunitas game, ngebentuk komunitas game. Nah gimana caranya biar kita bisa punya uang dari sini, itu pertama. Yang kedua bikin podcast. Podcast ini adalah salah satu hal yang ku seneng juga karena diriku sering sharing-sharing beberapa hal yang apalagi dilepas mumet ya karena emang udah mumet kerja gitu, lepasin di podcast. Nah itu juga salah satu hal yang diriku sih sebagai orang pengen bikin ya personal branding dulu lah di podcast ini karena diriku orang yang seperti ini itu dan lain sebagainya. Nah akhirnya ya kita harus effort 2 kali setelah kerja ya diriku meluangkan waktu buat sama keluarga dulu malamnya baru tuh garap podcast, garap komunitas. Akhirnya harus ya kita mengorbankan waktu tidur kita dulu lah gitu sih. Jadi effort 2 kali intinya itu. Oke, Mas, berarti cara nikmatin pekerjaan yang sekarang ya, ya udah dilakuin dulu, tapi untuk kita biar kita puas juga kita harus bisa ngasih self reward gitu lah ya, Mas, intinya ke diri kita juga. Ya. Nah, tadi kan juga Mas Kapal nih kayaknya agak bahas-bahas tentang gaming, podcast, terus
Tadi katanya pengen jadi musisi ya Mas sebenarnya itu. Iya, iya, iya. Ini berarti anaknya seni banget nih kayaknya. Anak kesehatan tapi jiwanya seni abis. Mm-mm. Aktif juga Mas Kapal ini pernah ikut di Teater Pulih Farmasi tahun 2013. Terus ada komunitas Pejok Akustik di tahun 2018. Terus juga ada gaming ya Mas tadi sama podcast. Nah, ini kan seni itu apa ya? Kayak terkenalnya anak kesehatan sibuk gitu ya Mas. Kayak sibuk ngelaprak, sibuk praktikum, apalagi farmasi nih. Ini kayaknya rajin banget praktikum, banyak banget laprak itu udah pasti banget kan. Tapi Mas Kapal ini masih sempetin waktu gitu untuk ini berarti hobi ya Mas di seni itu. Ya, bisa dibilang gitu. Nah, berarti gimana sih cara bagi waktunya Mas Kapal antara tadi tugas farmasi yang praktikum laprak sama harus ikut teater pulih waktu kuliah itu, Mas? Ya, bagi waktu ya, masalah bagi waktu. Ini mungkin yang akhirnya menurutku ya, masalah bagi waktu ini dulu sempat ada selentingan gitu ya di kampus. eh Ketika ditanya sama yang lain, lu kuliah di mana? Di Fikas, bro. Fikas itu apa? Fakultas Ilmu Kesenian. Jurusan teater. UKM-nya baru. Kita ngomongnya UKM Farmasi. Karena apa? Karena pada saat diriku ya, ketika dulu di kuliahan, diriku malah lebih memprioritaskan bagaimana cara bisa berorganisasi dengan baik daripada gimana kuliah dengan baik. Jadi dulu diriku ketika jadwalnya kuliah ya ngampus aja seperti biasa sampai kalau misalnya ada praktikum ya sampai praktikum kelar biasanya sekitar jam 4 sore dulu kan. Tapi kalau nggak ada praktikum biasanya kan jam 1 tuh udah kelar tuh jam 12 tuh biasanya udah kelar kuliah. Di situ diriku langsung ya ngurusin organisasi gitu. Mau ada apa kek, mau ketemu sama anak-anak di luar kampus, organisasi apa dan lain-lain ya. Akhirnya kebanyakan waktuku itu lebih di organisasi. Nah, ketika ngomongin soal laporan praktikum dan lain-lain, itu akhirnya diriku selalu kerjakan di atas jam 12 malam. Jadi setelah semua pekerjaan keorganisasian selesai, baru tuh, waduh besok ternyata ada ini. 2 hari ini ternyata ada laporan praktikum nih. Ada tugas nih, ada itu dan lain sebagainya. Ya akhirnya diriku kerjakan di lewat dari jam 12 malam. Jam 12 malam, jam 1 jam 2. Nah itu akhirnya baru selesai, baru dikumpulin tuh ke anak-anak yang lain. Meskipun ya anak-anak ini udah pasti diomelin gitu sama teman-teman apa yang lain gitu kan. Mana pal lu kerjaan lu kagak ada nih. Ya ntar jam 2 malam ya gue kirim. Tapi ya kita harus konsekuen dengan hal itu. Maksudnya gini, ketika kita sudah menjanjikan sesuatu dan itu adalah salah satu kewajiban kita juga ya kita harus kasih gitu loh. Kita harus kerjakan, jangan sampai nggak dikerjain. Nah akhirnya diriku sih lebih ke ya mengambil waktu tidur. Mengambil waktu tidur untuk menyelesaikan hal itu. Dan ya alhamdulillahnya anak-anak yang lain ya nggak masalah karena diriku selalu menepati janji ketika dibilang nanti jam 2 malam ya dikirim. Dikirim jam 2 malam. Itu sih intinya. Cuman kalau kita ngomong, ya gimana mas cara waktunya? 24 jam nih kurang. Menurutku, ya jangan dipakai buat tidur. Cuman itu akhirnya bisa berdampak ke kesehatan sebenarnya ya. Sebenarnya ya. Dia bisa berdampak ke kesehatan. Jadi ya sebenarnya akhirnya pilihan masing-masing sih. Karena emang intinya sih gimana caranya kita nge-manage waktu 24 jam itu kita pergunakan dengan baik. Nah, mana yang mau dikorbankan? Ya itu tergantung dari prioritas masing-masing gitu sih. Kalau Mas Kapal sendiri ini lebih sering begadang ya Mas kayaknya Ya, betul betul. daripada lebih aktif daripada banyak waktu tidurnya gitu. Iya. Oke Mas. Nah, kalau menurut Mas Kapal sendiri itu kesenian itu apa Mas? Terus kenapa Mas ini tertarik untuk gabung di UKM Teater Farmasi yang waktu itu kayaknya itu baru berdiri juga ya Mas. Soalnya Mas Kapal ini juga merupakan salah satu pendiri Klise gitu.
Itu kenapa Mas tertarik untuk gabung di UKM itu, terus akhirnya berkembang, dan akhirnya jadi sebuah UKM fakultas yang tadinya UKM jurusan, sekarang udah jadi UKM fakultas nih Mas. Tertarik, kenapa tertarik? Karena sebenarnya gini, ini satu hal yang diriku sering sampaikan dulu pada saat jadi kakak tingkat ya, ke adik-adik tingkat. Eh, Kalian itu kalau masuk organisasi jangan cuman ketika ditanya ya, tujuan kamu apa masuk ke sini? Oh, saya mau cari pengalaman, Kak. Pengalaman ya. Ketika kalian nggak ngapa-ngapain di organisasi, itu juga pengalaman loh. Pengalamannya nggak ngapa-ngapain ya kan. Nah, spesifikin sebenarnya pengalaman apa sih yang kalian cari gitu. Nah, maksudku adalah lebih ke ketika kita masuk ke organisasi, kita harus punya tujuan. Dan ketika kita dapat tujuannya, otomatis kita bakal ngasih apapun ke organisasi tersebut. Iya nggak? Nah, ini kebanyakan miss nih antara organisasi dan orang yang join ke organisasi yang akhirnya kebanyakan nih pasti banyak banget yang mengeluh, aku mah capek lah di organisasi juga malah cuma disuruh-suruh doang, mendingan aku ngerjain laporan praktikum. Iya nggak sih? Itu hal yang sering terjadi. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena kalian nggak dapat feedback yang kalian mau sebenarnya. Tapi ketika kita tanya, feedback apa sih yang kalian mau, kalian nggak tahu. Itu yang jadi permasalahan. Nah, jadi benerin dulu tujuan. Tujuan diriku dulu adalah masuk ke KM. Seni adalah pengen punya band. Just it. Pengen punya band. Dan ternyata difasilitasi oleh organisasinya, diriku punya band. Bahkan bukan hanya dikasih fasilitas punya game, punya band, tapi ternyata diriku dikasih lebih banyak ilmu lagi selain hanya sekedar punya band. Dikasih bagaimana caranya berkomunikasi dengan orang lain, dikasih masalah, dikasih kepercayaan, dikasih buat megang ini itu dan lain sebagainya. Akhirnya diriku tuh merasa lebih tertarik lagi karena apa? Dapat feedback yang awalnya diriku cuma pengen punya band doang gitu masuk ke KM seni gitu. Makanya akhirnya ya ketika kita dapat feedback dari organisasi tersebut, otomatis diriku akhirnya all out. Semuanya yang organisasi tersebut butuhkan, ku support. Itu sampai akhirnya dulu masih di farmasi, masuk awalnya di farmasi cuman musik, dari musik akhirnya digabung jadi teater, di teater pun akhirnya masuk ke fakultas, di fakultas pun akhirnya didirikan, ku support semuanya karena ya itu adalah menurutku organisasi ini adalah organisasi yang sudah membantu diriku mengembangkan siapa sih sebenarnya kapal gitu sih. Ekstrim sih, ekstrim dulu. Tapi ya buat teman-teman KBM Ikan yang mungkin suka seni, terus mau nyalurin bakat juga pastinya masih bisa ya di kala kesibukan kita. Di sela-sela itu mungkin kita ikut pentas produksi latihannya tuh sambil bawa laprak itu juga bisa. Yang penting kita masih imbang lah antara kesenian apa sama hobi, antara hobi sama kuliah gitu ya Mas. Iya. Tanpa ngeganggu kuliah kita itu sendiri tentunya hobi kita. Oke, nah sekarang Mas Kapal bisa sampai di titik ini pastinya juga banyak perjuangan, banyak yang dikorbanin, banyak juga mungkin pengalaman-pengalaman yang sebelumnya nggak Mas Kapal pernah bayangin bisa dapat, akhirnya dapat. Nah, motivasi atau pegangan hidup apa yang Mas Kapal pegang sampai akhirnya Mas Kapal bisa di titik ini? Motivasi dan pegangan hidup ya. Lebih ke kalau diriku mungkin terlalu egois ya, terlalu egoisnya dalam artian ketika hidup, ketika berorganisasi atau ketika berinteraksi dengan orang lain, akhirnya sih lebih ke apa ya namanya simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu apa artinya tuh apa yang gue dapat dari lu dan apa yang bisa gue kasih ke lu. Intinya gitu. Itu pegangan hidupku sih karena ketika lu bisa ngasih ke gue lebih dari yang gue harapkan, gue bakal all out lah. Intinya itu. Pegangan hidupku dan motivasiku ya. Jadi akhirnya ketika kita berinteraksi ke dengan orang lain ya dalam organisasi, di perkuliahan, di kantor, di pekerjaan, di hobi, di apapun, ketika kita tahu apa yang kita mau, itu pertama yang harus diketahui dulu.
dan akhirnya kita mendapatkan hal itu dari orang lain, dan otomatis ketika kita mendapatkan dari orang lain itu ya kita bakal all out untuk balas budi, untuk timbal balik. Intinya kan gitu. Ya ketika kita bersosialisasi dengan orang lain kan otomatis yang diharapkan ya timbal balik sih. Nah, akhirnya ya ketika emang apa yang kita dapat, apa yang diberikan orang lain kepada kita ya kita balas dengan worth it gitu loh, sesuai dengan ya ya kali dikasih sesuatu ya akhirnya lu mager-mageran kan gimana ya itu. Yang kayak gitu tuh agak-agak kurang gitu. Itu ya sih itu motivasi hidupku dan pegangan hidupku sih. Untuk kedepannya Mas Kapal ini ada harapan atau target mungkin 10 tahun ke depan. Target Mas Kapal itu apa, Mas? 10 tahun ke depan targetku mungkin gimana caranya rekening keisi dengan rebahan aja di kasur gitu. Itu adalah salah satu target ya. Yang sebenarnya nggak mustahil, cuman mungkin berat untuk dicapai. Tapi ya kalau misalnya dibilang bisa, bisa lah. Tapi emang targetku sih pengennya gitu. Terus ada beberapa hal yang mungkin diriku juga pengen capai. Pertama, pengen punya apotek yang ah, menjadi tempat atau menjadi fasilitas untuk orang yang mau berhenti merokok gitu kan. Jadi ada layanan konsultasi di apotek itu untuk orang-orang yang mau berhenti merokok. Itu sama eh ya pengen apa ya? Pengen jadi orang yang apa ya? Bukan influencer, bukan sosmedia, bukan selebgram, bukan sih, tapi lebih ke pengen kan diriku mengembangkan podcast, pengennya sih podcastku tuh didengar oleh semua orang karena emang ya itu adalah salah satu hal yang menurutku sih lucu untuk didengarkan dan banyak sisi positifnya sih. Lepas mumet podcast ya, dengerin promosi. Ya itu sih harapan ke depannya. Oke. Itu harapan sama targetnya. Semoga bisa tercapai semua ya, Mas. Amin. Amin, amin. Oke nih, untuk pertanyaan terakhir dari aku, Mas. Pesan untuk teman-teman KBMIK nih yang masih menempuh perkuliahan gitu, Mas. Ini satu nih pesan yang mungkin entah uh, bisa memudahkan atau enggak. Karena permasalahan di dunia kampus itu diriku lihat ya, kenapa orang akhirnya lebih cenderung memfokuskan diri untuk lebih di akademis gitu kan. Karena mereka saking takutnya nggak lulus gitu kan. Nah, sebenarnya sih menurutku ada satu cara yang bisa kita sebenarnya nyantai, tapi akademik kita tetap bagus gitu. Karena ini adalah salah satu hal yang mungkin dinilai oleh dosen-dosenku di farmasi ini, dirimu tuh bisa, Pal. Karena aku lulus IPK 3 dengan dulu yang organisasi banyak dan kerjaanku cuman di sekre, tidur di sekre, sekre farmasi ya. Di sekre farmasi sama dosen diliatin orang mau udah bangun siap kuliah, diriku baru keluar kampus gitu, keluar sekre baru bangun, mata kucek-kucek gitu kan. Pesan kopi, gorengan di samping. Nah, itu tuh ya kalau dilihat orang mahasiswa suram lah, tapi diriku bisa mencapai minimal IPK 3 karena diriku memahami bagaimana caranya memproses ilmu atau belajar yang efektif. Diriku belajar efektif gimana caranya adalah pada saat kuliah mendengarkan dan memahami, bukan menghafal. Nggak segampang diriku ngomong, tapi nggak sesulit dengan apa yang kalian pikirkan juga. Karena diriku menerapkan hal itu ketika kuliah, diriku memahami hal itu. Jadi ketika kita masuk pada saat ujian dan lain-lain, diriku biasanya dulu ujian itu nongkrong di kafe hanya sekedar untuk bentar, yang gue paham ini bener apa enggak? Dibaca materinya, oh bener, udah cukup. Akhirnya kita nggak menghabiskan waktu banyak untuk menghafal, belajar, dan lain-lain. Karena diriku tipikal orang yang dulu pada saat mau ujian UKAI aja, diriku kayaknya baru belajar 2 minggu. Hamin 2 minggu. Yang dimana orang lain sudah belajar 2 bulan sebelumnya, sebulan sebelumnya. Kan maksudnya waktu itu bisa dipakai untuk yang lain sebenarnya. Tapi itu tergantung dari cara kalian belajar. Itu intinya. Jadi kalian harus punya gimana caranya belajar efektif. Dicari dari sekarang. Gitu. Biar waktunya bisa dipakai di yang lain-lain gitu sih.
Oke, berarti pesannya kita harus cari cara untuk kita bisa belajar efektif gitu ya, Mas, dengan nyaman, dengan cara kita sendiri yang pastinya bisa bikin mood booster kita untuk belajar gitu. Oke, itu dari aku pertanyaan terakhir, Mas, tadi. Kesimpulannya di sini bisa aku simpulin, kuliah itu nggak harus punya nilai yang bagus atau cum laude, IPK yang bagus. Kuliah itu ya di mana kita belajar, caranya kita ngembangin pola pikir dengan cara kita join organisasi, kita juga bisa dapat ilmu dari organisasi itu, pola pikir kita bisa cari solusi. Di saat kita didatengin masalah, kita bisa nyelesain masalah itu sendiri. Dan terus juga dasar soft skill sama hard skill yang dibutuhin itu ketika kita kerja, itu kita bisa pakai yang udah kita dapat waktu kuliah di organisasi. Terus pas kita juga terjun di dunia karir, itu jangan takut karena kita juga masih bisa ngembangin diri lagi, bisa lewat hobi kita, di sela-sela kesibukan, tergantung gimana cara kita bagi waktunya, supaya kita bisa dapat dua-duanya sekaligus gitu ya, Mas. Ya. Oke, Mas Kapal, eh, mungkin hari ini makasih banget aku udah mau Mas Kapal bincang-bincang sama BMK BMIK. Semoga kita bisa Sama-sama. berbincang lagi di lain waktu ya Mas Kapal. Mungkin kita bisa ketemu langsung, kita bisa sharing langsung. Terus juga semoga Mas Kapal sukses, sehat selalu. Salam juga buat keluarga di rumah, sehat-sehat juga. Saya Anastia selaku moderator, izin pamit undur diri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.